recording. Sama tolong liatin di layarnya kalau ini merahnya hilang, gue harus ngerekam lagi soalnya. Kadang-kadang dia suka hilang sendiri nih rekamannya. Parah. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman akan dibantu juga sama Mas Girindro dari Cyber Army. Jadi kalau ada masalah sama Cyber Academy, materi, ujian dan sebagainya nanti dibantu sama Mas Girindro juga ya. Orangnya yang, nah itu yang di pojok sono ya. Supaya bisa lulus, ini langsung to the point aja ya. Supaya bisa lulus tadi kan udah ada ini kuis. Terus nanti ada apa lagi? Ada tugas dan ujian akhir, Pak. Ada tugas sama ujian akhir. Tugasnya kira-kira berbentuk? Nanti bentuknya studi kasus ya. Studi kasus dan kita masukin kayak upload PDF lah ya, untuk kasus tadi. Udah gitu ada post test. Ujian, Pak. Ujian. Ujian akhir ya. Ujian akhir dan sekitar 50-60 soal dan boleh dikerjakan berkali-kali ya. Ya. Dikerjakannya boleh berkali-kali. Nanti masih nego sama teman-teman dari diklatnya. Boleh dikerjakan selama berapa tahun kan kita nggak tahu kan. Gue udah tahu otak lu pada soalnya, udah ngerti lah gue. Sesama penjahat mau tahu. Oke, kira-kira itu. Jadi yang harus dikerjakan nanti cuman ada tugas sama ujian. Cuman materinya kita lebih fokus ke cyber security analyst. Analis kalau kita lihat lebih ke arahnya dari analis nanti auditor ya. Itu arahnya ke arah sana. Cuman ini ngomong terus terang dulu. Materi yang benernya buat cyber security kan ada proses cyber security kan ada plan, do, check, act. Kira-kira kayak gitu ya. Yang ini lebih ke check sama act-nya. Bukan ke plan do. Cuman saya akan berusaha masukin plan do-nya juga. Oke. Nah, untuk plan do yang benernya ini buka rahasia dulu nih. Ini bukunya baru akan terbit bulan depan. Ini buku ini akan terbit bulan depan. Sudah ditulis. Ini buku penanganan insiden cyber banget dan di sini ada plan, do, check, act-nya ada. Kalau kita lebih ke check sama act-nya ya. Plan do-nya mungkin nggak terlalu banyak. Kalau di sini plan-nya ada, do-nya banyak banget. Do tuh maksudnya contoh do tuh kira-kira gini. Bagaimana kita ngeset dashboard buat security operation center. Sampai kayak gitu tuh, ngeset dashboardnya kayak gimana, softwarenya cara installnya kayak gimana, kayak gitu-gitu ya. Ini saya kasih lihat aja daftar isinya aja. Harganya berapa? Harganya sekitar 50.000 sih. Daerah situ kalau Andi Offset ya. Ini Andi sih, ini yang bikin Andi di Jogja. Cuman jujur nih, gue buka rahasia dulu. Semuanya ada di wiki gue. Ini wiki yang dibukukan, jadi sebenarnya ada di wiki. Sebetulnya materi ini juga ada di e-learningnya saya, LMS-nya saya, yang mudah-mudahan semua udah bikin account ya di opencourse.itts.acid. Sebenarnya materi sebagian besar ada di situ, ada di wiki saya. Cuman ini kita bukukan juga. Ini buat kasih gambaran aja ya. Yang dibahas kalau pendahuluan biasa aja. Nah, di sini ada tentang SDM. Nah, terus bagaimana cara mengantisipasi insiden cyber. Ini lebih ke arah plannya. Jadi kalau kita lihat plan, audit ISO 27001 itu bagian Anda. Terus evaluasi resiko, pemahaman serangan, strategi recovery, ini plan semua. Udah gitu do-nya. Setelah plan do, apa aja yang perlu kita install, apa aja yang perlu kita set di infrastruktur kita. Di sini detail banget. Ini pilihan semua ya, tidak harus semua diinstal. Ada Security Onion, ada Wazoo, ada OSIM, itu pilihan, boleh milih. Ini minta maaf, semua yang di sini adalah open source. Jadi kita nggak pakai proprietary, semuanya open source supaya ya kalau levelnya Pama, levelnya Asra, kali ini diketawain kali ya. Gue udah tau lah kelakuan lu pada. Soalnya ini kan buat level-level yang kementerian lembaga yang katanya kere padahal duitnya banyak, nyebelin. Terus di sini juga do teknologi apa aja, enkripsi segala macam.
Terus ini masih du, ada GPG itu apa segala macam, ini du semuanya. Terus masuk cek bagaimana ngecek kalau ada terjadi sesuatu, dan terakhirnya kira-kira gitu. Nah, kejadiannya kenapa sampai kita bikin buku ini, kejadian beneran ini. Kejadian benerannya bukan di swasta, kejadiannya di kementerian lembaga. Mereka diserang. Yang pertama kali dilakukan apa kira-kira? Hackernya masuk, jebol. Makhluknya dari dalam nih. Kita bisa lihat. Yang pertama kali dilakukan sama mereka apa? Ada yang bisa nebak nggak? Hah? Coba gue pengen tahu lu pada bisa nggak sih? Jadi server jebol. Mereka ada di dalam. Hackernya di dalam loh, masuk. Oke, yang dilakukan apa pertama kali? Nah, lu udah mulai bener kan? Materi koneksi isolasi. Yang mereka lakukan adalah mereka ngejebol, udah gitu mereka nge-deface web ya. Yang pertama dilakukan adalah nge-delete device-device-nya tadi, diganti supaya benar doang, tapi nggak dikejar ini hackernya, asli. Jadi lebih ke pencitraan, jangan sampai namanya jelek, tapi nggak isolasi, udah tetap ada di dalam. Parah, gue pasti anjrit kayak gini ya rupanya ya Republik lu. Terus ya, sejak itu gara-gara itu akhirnya aduh udah ini gak beres nih, udah bikin aja gitu. Jadi buku ini dibikin karena itu sih sebenarnya. Jadi udah ngajarin segala macam, pening kepala. Udah gitu apalagi dengerin capres ngomong kayak gitu kan stres saya. Disuruh bikinnya 3 hari beres. Iya bener ya, aduh ampun. Udah itu ngomongnya enteng aja kan ya. Nanti saya akan kumpulin para ahli cyber security. Wah, kayaknya gampang minta ditabokin. Oke, ini beres ya, ini urusan ini. Sekarang kita masuk ke materi kita dulu, biar dapetin ininya. Hah? Perkenalan? Nggak usah. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Materi kita yang hari ini akan ada, kan kita cuma 3. Ini jujur dulu ya, ini materi 1 semester kita dedet jadi 3 hari. Siap ya? Konsekuensinya ini ada 8 materi, ada 8 materi. Ini ada itu, ini 1 hari ada 8 hari sebetulnya, terus didedet jadi cuman 3 hari. Oke. Jadi ada 2-3 modul kita akan jadiin 1 dalam 1 hari, kira-kira kayak gitu ya. Ini misalnya hari ini kita akan bahas konsep TCP/IP, simulator jaringan tuh GNS3 sama VirtualBox, IP version 6 routing. Oke, kita bahas pagi ini, kemudian kita masuk ke advanced routing, bikin BTS seluler sendiri, bagaimana ngukur jaringan, network programming. Contoh, tapi ini mungkin nggak bisa dipraktekkan yang bikin BTS. Saya bikin BTS sendiri, mungkin bisa dipakai sama teman-teman di PAMA segala macam yang di site. Kita nyoba sendiri. Ini saya kasih lihat aja hasilnya ya. Ini kita bikin sendiri sih. Agak melanggar hukum sedikit, nggak apa-apa lah ya. Saya masuk ke bagian download. Ini kecepatan yang kita berhasil dapat. Speed. PQRS speed. Ini kecepatan kita bikin sendiri 5G. Oke. Harganya biar lu tahu kira-kira ya. Yang punya Telkomsel dan teman-temannya tuh harganya sekitar 1 sampai setengah M 1 BTS. Ini harganya 50 juta bikin sendiri. Kecepatannya segini. Yang mereka sekitar 200 Mbps. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bikin sendiri, kita taruh di site, keren sih. Jadi semua peralatan berat, alat berat dikasih IoT, bisa hidupnya enak sih. Jadi lu bisa lebih kaya lagi, cuman kan tinggal gimana cara ngomong sama yang punya frekuensi ya. Sebenarnya ini frekuensi yang dipakai, ini buka rahasia dulu ya. Frekuensi yang dipakai Astra pakai frekuensi ini. Lu yang di AI, yang IT-nya AI kan punya WiMAX ya? Tahu nggak sih? WiMAX main di frekuensi berapa? Ada yang tahu kagak? Nggak tahu. Ih, lu orang Astra kagak tahu lu.
Ya, waktu dulu kan saya pernah main sama anak-anak IT yang di AI ya. Mereka ngoperasin WiMAX di frekuensi 3,3. Jadi Astra punya alokasi di daerah situ. Ini kecepatan ini kita dapat pada frekuensi itu. Jadi kita pakai frekuensinya itu sebenarnya. Jadi Astra punya. Jadi Astra punya frekuensinya, tinggal ganti WiMAX-nya jadi 5G, jalan. Gitu ya. Beres ya? Sip. Oke. Lanjut. Ini saya masih ngasih gambaran dulu. Jadi ini tadi yang awal konsep TCP/IP, IP version 6 routing. Sekarang abis itu sampai bikin BTS segala macam. Tapi itu cerita aja. Kemudian di sini mudah-mudahan nanti sore kita bisa persiapan hacking itu sendiri. Jadi secara umum ada ilmu jaringan yang advance seperti apa diajarin. Advance itu yang di atas normal, yang nggak biasa kita pakai hari ini. Kemudian saya akan masuk ke bagaimana caranya masuk neraka yang baik. Ini kan masuk neraka banget ya, hacker segala macam masuk neraka. Kenapa saya harus ngajarin gimana caranya orang jahat itu kerja? Soalnya kalau kita mau bikin main cyber security tanpa tahu gimana caranya orang nyerang nggak mungkin. Jadi kepaksa harus diajarin gimana caranya orang nyerang, dan kalau bisa dipraktikin juga sekalian gimana caranya nyerang. Udah gitu baru diajarin teknik pertahanannya. Jadi di waktu penyerangan ini diajarin persiapan hacking seperti apa. Itu persiapannya main di GNS3, VirtualBox dan lain-lain. Kemudian footprinting buat ngelihat sasaran, sniffing, nyadap. Kemudian kalau hacking wireless agak susah dipraktekinnya, soalnya harus ada wifi lokal segala macam. Attack password di demoin, attack database, domain name bisa juga. Terus file sharing, cara attack-nya kayak gimana, baru mulai masuk ke cyber security-nya. Cyber security-nya sebetulnya ada ini ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi ini kalau dipraktekin lumayan, butuh waktunya lumayan. Di sini kita bagaimana nganalisa kondisi keamanan dari server, itu ada vulnerability analysis. Terus ada basic server security, misalnya password segala macam, firewall, screw copy, VPN, terus web application firewall. Oke. Nah, kemudian kita mulai masuk ke kontrol-kontrolnya di bawah. Di sini pertahanan host, intrusion detection system, ini enkripsi pakai PGP dan sebagainya, basic data security, dan terakhirnya forensik. Kemudian ini auditornya, information security management system ISO 27001 sama incident response, kira-kira kayak gitu. Jadi gambarannya kira-kira gitu. Stres kita lebih ke arah analisa. Tapi saya akan berusaha coba ngasih implementasi sedikit-sedikit ya. Oke, ini boleh tahu backgroundnya semua IT semua atau ada yang bukan IT? IT semua ya? Hah? Bukan, saya bukan Pak. Bukan, oke. Yang bukan apa? IT audit Pak. Apa? Ada yang dari IT audit juga. Audit. Oh, IT audit. Oh, yang ini. Jadi materi kita lebih ke audit sebenarnya ya? Internal audit. Wah, lebih seru. Dan IT lah Pak. Hah? Internal audit dan IT lah. Oh, ya udah. Ini jujur dulu ya. Saya berapa kali ikutan training, sayanya ikutan training. Saya ikut training untuk materi-materi seperti ini yang lebih kuat, yang lebih tahan justru auditor. Jadi waktu saya ikut training, yang ikut akuntan, orang akuntan. Jadi trainingnya ISO 27001, yang ikut akuntan. Akuntannya bisa melek sampai sore, saya tidur di kelas, nggak kuat. Jadi materi ini yang kuatnya auditor sih sebenarnya. Kalau saya nggak kuat sebenarnya. Cuman auditornya mungkin dikasih bekal gimana cara implementasi supaya waktu ngaudit bisa agak lebih sadis lah, kira-kira gitu. Ini beres ya? Materi beres sampai sini ya. Sekarang saya akan coba praktek. Buat implementasinya, buat apa sih namanya? Prakteknya. Ini ada lab, ini ada 2 lab, ini GNS3 sama VirtualBox. GNS3 fungsinya adalah buat nyambungin kabel. VirtualBox buat tempat mesinnya beroperasi. Jadi VirtualBox fungsinya supaya router, server dan sebagainya bisa jalan di komputer kita. Tidak harus VirtualBox, kalau pakai VMware juga bisa.
sebetulnya, karena si GNS3 bisa ngomong ke VMware juga. Jadi fungsinya GNS3 sama VirtualBox sebetulnya supaya lab-nya ada di komputer kita. Ini kondisinya komputer saya cuma 8 GB. Sementara komputer Anda kan 32 GB ya pada. Stres saya. Jadi lu mah enak hidupnya, gue yang kagak enak nih hidup saya. Jadi saya pakai komputer 8 GB doang, mudah-mudahan cukup kuat. Oke. Dua-duanya free, bisa diambil di internet. Bentuknya kayak gini kalau dijalanin GNS3-nya. Ini GNS3-nya kalau dijalanin. Nih close. Di sini ada router. Mungkin yang ada masih kosong semuanya, belum ada router-routernya. Di sini ada switch. Kalau switch built-in sudah dari dalamnya. Kemudian di sini ada komputernya. Di sini saya yang kalau kosongan biasanya sudah ada cloud, sudah ada NAT, sudah ada virtual PC. Virtual PC-nya bisa IP versi 4, versi 6 bisa. Oke. Terus ini saya udah tambahin ada Kali Linux, ada Ubuntu server yang buat diserang. Saya nggak tahu di flash disk yang saya sebarin tadi sudah ada file OVA-nya ini belum ya? Server yang buat diserangnya. Nggak ada ya? Di flash disknya belum ya? Ya, adanya di hard disk. Itu ada hard disk 500 GB di belakang, saya tinggalin selama 3 hari. Kalau Anda pengen ngopi ilmunya, yang lengkapnya ada di hard disk 500 GB. Ada buku-buku cyber security, ada buku-buku jaringan, ada buku segala macam, termasuk OVA, termasuk mesin-mesin yang dipakai buat latihan di sini. Oke. Jadi ada di hard disk perpustakaan di sana. Nggak bisa saya kasih lihat di sini soalnya di sana makhluknya. Nggak tahu di mana yang lagi ngopi. Oh, di situ belakang. Lagi di kopi. Soalnya itu hard disknya 1 tera di sana. Nanti silahkan kopi aja. Soalnya ada sisa 1 tera. Ya udah, itu 1 tera, hard disk gue cuma 200 GB. Kalau pengen ngopi semua buku saya bisa kirim hard disk ke rumah free. Total buku saya sama lengkap sama bokep 12 tera. Stres lu. Oke. Sekarang saya kasih lihat dulu ini ya, cara kerja simulatornya ya. Ini VirtualBox. Mudah-mudahan kalau VirtualBox kira-kira kayak cloud lah. Cuman ini saya mau kasih lihat cara bukan nyolong sih sebenarnya, ngambil. Salah satu yang cukup berbaik hati adalah mikrotik.com. Dia ngasih file OVA buat VirtualBox. Anda bisa masuk ke bagian software. Ini langsung saya praktekin ya, gimana cara bikinnya. Ini kita masuk ke bagian software. Di bagian bawah ini ada cloud hosted router. Kalau di atasnya ini kebanyakan image router OS buat routernya Mikrotik. Oke, butuh lisensi. Yang ini di cloud hosted router, di sini ada buat OVA, ada buat VMware dan sebagainya. Karena saya makainya VirtualBox, saya ngambil yang OVA template. Di sini ada versi 6 sama versi 7 yang stable. Oke. Saya masih belum biasa sama versi 7, saya pakainya versi 6. Kalau mau download cuman gini aja, download sini ya. Ini ambil. Jadi image dari router bisa kita ambil. Kalau buat server segala macam silahkan nyari. Kalau ini buat latihan ya. Kalau server buat latihan yang paling enak pakai ini, Metasploitable. Oke. Metasploitable. Kalau kita ambil Metasploitable, mana dia? Ini dia, Metasploitable download. Oke. Ini dalamnya server. Ini kalau di download gede banget nih. Saya lihat filenya aja ya, kasih lihat filenya aja. Oke. Saya klik ini Metasploitable 2. Ini di dalamnya buat latihan, gedenya sekitar 860-an mega. Itu bentuknya OVA, bisa dimasukin ke dalam VirtualBox, dan di dalamnya sudah dikasih aplikasi-aplikasi buat kita latihan.
Jadi buat nyerang, latihan bagaimana caranya hacker itu ngehack, jangan pernah ngehack situs seperti presidenri.go.id. Itu dijamin Anda kena 6 tahun penjara atau denda 600 juta tuh urusannya. Makanya kalau ngehack pakai yang kayak ginian yang udah siap dihack. Cuman saya bikin sendiri, filenya bentuknya OVA, ada di dalam hard disk yang 500 GB itu. Kebetulan di flash disk nggak saya masukin, soalnya flash disknya cuma 9 GB, jadi nggak cukup buat dimasukin. Nah, saya bikin sendiri, catatan buat bikinnya bisa dibaca di sini. Ups. Ini padahal gua udah perpanjang, kenapa masih kayak gini ya, rese. Oke. Kita bisa masuk ke Kali Linux. Ini websitenya namanya onocenter.or.id/wiki. Oke. Saya ulang, namanya onocenter.or.id/wiki. Saya bisa masuk ke Kali Linux. Ya, rese deh. Gue udah berpanjang. 300.000 lumayan. Deh. Di sini ada server korban. Di sini adalah cara bikin server supaya bolong bisa diserang. Oke. Jadi untuk latihan serangan, latihan segala macam, sebaiknya kita bikin server sendiri dan kita bolongin servernya. Kisahnya kira-kira gini, kisah ini. Kenapa sampai saya akhirnya bikin seperti itu? Kisahnya kayak gini. Waktu itu saya di Mabes TNI yang minta tolong bintang, biasalah bintang 1, 2, 3. Kalau saya kan bintang 7 ya. Bintang 1 ngomongnya gini, "No, ajarin anak buah gue biar bisa jadi cyber security." Wah, seneng dong. Mabes yang minta tolong. Udah, saya merah putih, Pak. Oke, datang dengan semangat. Saya bawa server, bawa router, bawa access point, bawa jaringan sendiri. Yang diturunin buat di training anak-anak ini pasukan khusus. Wah, happy dong, depan gua pasukan khusus di Mabes kasih training. Ini server ya, oke. Ini saya pasangin routernya ya, oke. Ini saya serang nih, saya sadap. Udah gitu, pagi-pagi mulai dari jam 8 pagi. Agak siangan, saya tingkatin tingkat kesulitannya. Sekarang saya nyerang database, SQL injection. Berhasil masuk ke database-nya, saya keluarin tabelnya, tabel user passwordnya masih di hash, dijebolin nih hash-nya. Oke, kita berhasil hash-nya kita jebolin, berhasil. Jam 3 sore. Ini anggota yang saya ajarin, izin tanya, kalau di Mabes harus pakai izin semua ya. Izin tanya, ya. Tadi serangannya sebelah mana ya, Pak? Gitu. Apa nggak stres? Udah saya diajarin, udah gitu mereka pulang lah ke markas. Langsung bosnya nanya, coba praktekkan apa yang Ono jelasin. Oke. Dia bikinlah server baru, dia install lah WordPress baru, diserang kagak jebol-jebol. Ya nggak akan jebol lah, kalau lo baru kan nggak akan jebol kan, semuanya jadi bagus banget kan. Ya udah, sejak itu saya kepaksa bikin ini. Lu jangan pernah ngejebolin server baru, susah ngejebolinnya. Kalau mau ngejebolin servernya dibolongin dulu baru kita bisa jebolin. Nah, itu pelajaran itu ternyata penting. Itu ya, jadi kalau mau jebolin harus server bolong. Ini beres ya. Ini udah siap filenya, file OVA-nya, cuman file OVA-nya ada di mana teh? Di hard disk yang 200 GB, bisa di copy. Nah, oke. Sekarang saya akan masukin ini. Saya ngambil contoh aja ya. Router saya masukin. Kalau Anda punya file OVA, kita masukin sini. Gampang, biasa aja, cuman kayak gini aja. Import appliance. Saya ulang lagi ya, supaya kelihatan. Kalau yang belum tahu, file, import. Kalau export kita keluarin. Kalau import masuk ke dalam kan. Import appliance. Sekarang saya ambil itu file image-nya, file OVA mikrotiknya ada di flash disk yang tadi dikopiin ya. Kalau yang belum sempat ngopi, nanti flash disknya lagi jalan tuh. Oke. Itu di dalam flash disk itu ada file OVA mikrotik, ada juga image-nya Cisco
Cisco yang 7200. Harganya sekitar 20 juta. Oke. Tapi itu filenya udah enak aja, tinggal pakai aja. Oke, sekarang saya akan masuk ke Mikrotik-nya. Saya masukin ke GNS3. Mana GNS3 teh? ABC. Ini dia. Image. Mikrotik. Ini file OVA-nya saya download dari mikrotik.com. Terus saya ambil versi ini yang paling 4910 ya. Saya download dulu lah. Tadi mana? Nih ya. 4911 ya. Saya download. Nih. Oke. 24 detik. Gedenya cuma 33 mega. 27 detik lagi ke download. Kita akan coba pakai 64911. Saya akan masukin dalam VirtualBox. Nanti dari VirtualBox akan saya masukin ke dalam GNS3. Oke, saya akan demoin sedikit gimana caranya nyambungin semua alat-alat tadi supaya kita bisa bikin lab di komputernya kita. Oke, 15 detik lagi. Kalau udah saya akan copyin. 15, 12, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Oke. Sekarang saya akan copyin ya. Saya gedein biar enak ngelihatnya. Oke, lumayan besar. CD download, move CH ini saya copyin ke GNS3 image Mikrotik. Oke. Jadi saya punya file OVA 64911 di situ baru di-download. Kalau yang di flash di situ kayaknya masih yang 64910. Kalau mau download ya silahkan download. Sekarang saya akan masukin ke file OVA-nya ke dalam VirtualBox. Jadi saya ulang lagi biar enak. File, import. Saya browse, masuk ke folder saya. Kalau saya kebiasaan saya taruh di folder GNS3, Images, Mikrotik. 64911 nih dia yang baru download. Saya ambil, next, masuk. Ini saya namanya dia VM. Biasanya saya ganti nama supaya gampang ngenalinnya. Ini saya ganti jadi Mikrotik 64911 ORI. Nah, kebiasaan saya adalah file router ORI ini nggak saya oprek. Kalau mau ngoprek saya akan copy dulu, cloning, saya bikin Mikrotik nomor berapa gitu. Misalnya Mikrotik nomor 1A. Oke. Ini saya rubah dulu, generate new MAC address, next, full clone, dah gitu. Kalau kita pengen punya 10 Mikrotik ya cloning 10 kali. Oke, Mikrotik caranya kayak gitu. Ini Mikrotik. Beres ya? Nah, gimana caranya masukin Mikrotik yang kita buat ini dalam GNS3? Gampang banget, cuman masuk ke sini. Sorry, berapa orang yang pernah pakai GNS3 di ruangan ini? Belum pernah? Belum. Pakai yang berbayar tuh, Pak. Wah iya, gue lupa. Gue lupa kalau lu kaya, gue lupa. Gak kaya-kaya banget, ya tetap lebih kaya daripada gue. Oke, buat masukin tadi file tadi ke dalam GNS3. Sorry, kalau di kampus-kampus sekolah-sekolah SMK banyak pakainya paket tracer buat belajar. Masalah dengan paket tracer adalah dia terbatas Cisco doang. Kalau GNS3 kita bisa Mikrotik, bisa Cisco, bisa Juniper, bisa server, Ubuntu, apa segala masukin semua. Fungsinya GNS3 buat nyambungin mesin. Oke, sementara mesinnya akan jalannya di VirtualBox. Konsekuensinya kita harus nyambungin antara VirtualBox sama si GNS3. Cara nyambunginnya nggak susah, cuman masuk ke sini, edit, preference. Oke, saya akan masukin nih sekarang, masukin ya. Ini ada apa? VMware, VirtualBox, QEMU, ada iOS router. iOS router adalah image-nya Cisco.
Itu iOS router. Ntar saya kasih lihat yang iOS routernya juga ya. Nah di sini saya akan masuk ke VirtualBox VM, klik. Ini yang udah ada di dalam GNS3 saya akan new, dia akan scanning langsung ke VirtualBox, langsung dia tahu yang belum pernah saya masukin apa. Saya punya MikroTik 1A, oke, ini yang baru saya buat tadi, finish, masuk. Nah masalahnya di VirtualBox dia LAN cardnya ngikutin LAN card komputer. LAN-nya VirtualBox kan komputer saya cuma satu LAN cardnya. Sementara kalau router kita harus punya banyak LAN. Jadi konsekuensinya saya harus nambahin. Caranya saya edit dulu. Ini udah di MikroTik 1A, saya edit. Oke, kategorinya saya rubah, dia bukan end device, dia router kategorinya. Terus konsolnya saya pengen bisa masuk ke dalam si MikroTik-nya pakai konsol, pakai telnet. Nah, MikroTik itu dia punya beberapa interface buat konfigurasi. Seringkali anak-anak konfigurasinya pakai web. Cuman ajaran saya sebisa mungkin pakai command line. Kenapa pakai command line? Supaya bisa copy paste. Biasakan jadi orang jangan terlalu rajin. Jadi orang males kayak saya, kopas, apa-apa kopas, cepat jadinya kalau kerja. Ini beres ya. Kopas fungsinya apa? Supaya itu bentuknya command line, nanti saya dari wiki bentuknya teks, copy paste konfigurasi. Gitu ya. Kalau kita pakai web, kita harus klik-klik, cari menu, klik-klik. Kalau konfigurasinya banyak, matang lu kalau pakai web. Kalau pakai command line, konfigurasi banyak, kopas beres, selesai, cepet. Hal yang sama terjadi sama Cisco juga sama aja. Dia kan command line juga. Jadi kalau kopas cepat banget. Beres ya. Sekarang kita masuk ke network. Aslinya dia cuma satu adapter. Karena kita pengen bikin router, saya butuh adapternya banyak. Saya kasih jadi 8 adapter. Saya punya 8 LAN card. Kemudian yang penting yang ini harus diklik. Allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Jadi nanti GNS3-nya akan ngatur dia LAN card-nya ada berapa. Ini oke, apply. Oke, sekarang saya akan masukin Cisco. Image-nya sudah ada. Ini nyolongnya seru kalau tahu ceritanya. Saya masuk ke images Cisco. Ini yang saya copyin kalau nggak salah satu file ini, cuman Cisco 7200 salah satunya. Satu file, saya nggak ngopi banyak, cuma satu file. Kalau mau main firewall di sini juga ada PIX. Ini bentuknya, kalau tadi GNS3 bentuknya OVA, kalau ini bin. Binnya itu langsung jalan di GNS3-nya langsung. Jadi yang Cisco dia akan bisa jalan di GNS3-nya langsung. Oke. Saya akan coba masukin di GNS3 ini. Saya cuman punya Cisco-nya, Cisco 7200 sudah ada. Saya mau masukin Cisco baru, caranya cuman gini aja. Asal kita punya OVA-nya ya. Punya image-nya. Saya klik new. Nah, sekarang tinggal dia tahu image-nya apa aja yang ada. Saya masukin Cisco 3745 misalnya. Gitu. Kemudian next. Memorinya bisa kita naikin. Ini memorinya 256. Kalau buat LAN levelnya Astra mungkin lumayan cukup, tapi kalau di provider lumayan berat. Kalau kita main BGP berat biasanya kayak ginian. Oke, perlu dinaikin nih RAM-nya. Oke. Nah, kemudian kita bisa nambahin LAN card-nya mau berapa Ethernet. Saya pakai yang gede aja ya, 16 LAN Ethernet ya. Wih, mantap. Ini cuma gini-gini doang, padahal pas diklik itu harganya 20 juta, 5 juta. Anjrit lah pokoknya nih. Next. Nah, di sini yang Cisco dia ngecek pemakaian prosesor kayak gimana. Dia cek dulu, nanti dia kasih tahu saya akan pakai sekian supaya nggak ngebebanin prosesor saya terlalu berat. Oke. Ini saya mau ngasih lihat aja harga ya. Nih. Cisco 7200 shopping, harganya cuman sekitar 2 juta. Bukan, salah ini Cisco 1900. Ini udah ketemu nilainya, kita finish, dah selesai. Jadi cara nambahin gitu aja. Nanti kalau yang penting adalah type-nya tadi. Ini
You have save. No. Oke, save dulu. Apply. Oke. Yang penting di sini adalah saya kasih lihat lagi ya satu. Bentar. Configure. Yang penting adalah kategorinya harus router, tipenya ini kita bisa telnet kalau di Mikrotik. Terus yang penting juga adalah allow GNS3 untuk mengkonfigurasi interface. Nah, kalau yang komputer biasa, desktop kayak gini, ini misalnya ada server buat diserang konfigurasinya. Nah, dia end device bukan router, dia end device tapi sama aja allow GNS3 untuk konfigurasi interface. Beres ya? Ini konfigurasinya. Sekarang saya akan, ini udah beres ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa ya? Bikin ini. Sekarang lihat aja, tapi kalau pengen ngikut, kalau sudah keinstall GNS3 sama VirtualBox bisa ikut. Oke. Kalau nggak lihat dulu. Soalnya ini waktunya sempit. Kalau 1 semester kan lu ngikut. Kalau 3 hari mah lu lihat. Susah ngikut. Ini sorry ya, gue buka kacamata. Jadi soalnya saya kalau lihat deket nggak harus buka kacamata. Oke, sekarang kita masuk. Ini buat simulatornya kira-kira gitu. Sekarang kita masuk ke materi yang TCP/IP. Bentar, saya masuk sini. Salah. Dokumen Cyber Army. Oh, sebelum lupa, Anda semua sudah bikin account di sini ya, opencourse.itts.ac.id. Yang belakangan datang mungkin belum, saya ulang aja. Silahkan bikin account di opencourse.itts.ac.id. Di sini materi sama ujiannya kira-kira nggak beda jauh sama yang ada di Cyber Academy. Anda bisa pakai ini buat latihan soal. Supaya di Cyber Academy kalau nanti dibatasin cuma boleh ujian 5 kali, yang ini unlimited boleh ujian berkali-kali. Gitu ya. Cuman soalnya saya kasih buka rahasia dulu ya. Soalnya ada 6.000 soal di sini. Sekali ujian 100 soal. Jadi mau berkali-kali Anda butuh 60 kali sampai semua soal dikerjain. Oke. Tapi tolong kalau mau belajar silakan pakai opencourse.itts.ac.id, silakan belajar. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat materinya. Materinya sama sih sebenarnya. Nih masuk ke sini course. Ini ada cyber security. Oke. Nih. Nah, tadi kan konsep TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6. Hari ini kayak gini ya, pagi ini, mungkin sejam ini. Oke, sekarang kita akan coba belajar konsep TCP/IP. Pertanyaan paling sederhana dulu. Ada berapa lapis? Nanti kita izin kopi bentar 15 menit, nggak apa-apa ya? Ya. Oh ya, break-breaknya tuh mau jam berapa ya sekarang? Jam 10 sampai jam 10.15 kan? 10 sampai 10.15, terus jam? Kita lanjut lagi. Enggak, jam siang jam 12. Jam 12. Jam 12 sampai jam? Sampai jam 1. Sampai jam 1, terus sore jam? Paling asar nanti jam 3, jam setengah 4 lah. Langsung pulang? Enggak, setengah 4 asar, tutup, selesai lanjutin nanti. Sampai? Sampai jam 5 kan? Oh, jam 11? Iya. Oh, siap. Oke. Sholatnya di itu ya? Tadi gue lihat ada musola di belakang Di masjid ya. masjid di belakang sini ya? Oke, sip. Oke. Sekarang pertanyaannya, TCP/IP ada berapa lapis? 7. Udah sepakat 7 ya? Udah pernah lihat lapisannya belum lu? Kok ketawa? Gue nanya serius, tahu. Udah pernah lihat lapisannya? Belum. Teorinya doang yang lu lihat. Kata dosen 7. Terus lu percaya? Ya. Nggak lulus juga sih. Hah? Nggak lulus juga. Nggak lulus. Oke. Ini jadi masalah besar karena dosennya juga nggak pernah lihat lapisan protokolnya. Oke. Kita lihat ya lapisan protokolnya. Asli belum pernah lihat lapisannya. Belum. Oke. Ini teorinya dulu 7. Lapisan paling bawah apa? Physical, atasnya data link, atasnya network, atasnya transport, atasnya application. 5.
2 lagi hilang, ada di sistem operasi, ada session segala macam, biasanya dihandle sama sistem operasi ya. Nah, jadi kalau internet biasanya 5, kalau internet 5. Sebetulnya ada 2 layer tambahan yang bikin 7 tadi, yang handle sistem operasi sih sebenarnya, bukan si jaringan. Terus ya, terus mereka bilangnya 7. Itu ya. Sekarang pertanyaannya, oke, physical tahu lah ya, kabel. Oke, data link, address yang ada di data link apa? Alamat yang menentukan data link apa? DNS salah. Namanya mulai pusing loh. Jadi mungkin harus tahu semua protokol, semua tata cara komunikasi harus ada sumber sama tujuan. Jadi kalau kita komunikasi harus tahu dari mana ke mana. Kalau nggak bisa komunikasi ya. Nanti kalau kita lihat protokol pasti semua ada sumber tujuan. Contoh di physical, ada nggak sumber sama tujuannya? Kebayang nggak sumber tujuan di physical? Iya tuh apa coba? Physical sumber tujuannya gampang, colokan mana masuk ke colokan mana, beres kan? Nah udah ngerti ya? Ini physical. Sekarang naik ke atas, data link, sumber sama tujuannya apa? Yang jadi sumber tujuan di data link? Hah? Apa? IP salah. MAC address. Data link itu MAC address. Oke, dia kasih tahu komputer mana, ngomong komputer mana. MAC address bisa nggak ngomong sama MAC address yang ada di Amerika? MAC address di PAMA ngomong sama Amerika, bisa kagak? Nggak bisa. Jadi data link hanya bisa komunikasi di LAN yang sama, beres ya? Jadi harus satu LAN. Jadi harus satu jaringan, satu fisik yang sama, Kalau misalnya PAMA sini sama PAMA di site, nggak bisa ngomong juga MAC addressnya. Jadi hanya di LAN sini aja. Data link hanya lokal, beres ya? Terus masuk ke atasnya, network, addressnya berubah apa? IP. Dia bisa ngomong ke banyak jalur ya. Oke. Di atasnya IP apa? Transport. Addressnya apa bentuknya? TCP apa? Itu jenis protokolnya, TCP, UDP, ICMP, port, nomornya port. Web portnya berapa? HTTPS, SMTP, POP3, langsung direndam. Kebayang ya? Jadi fisik colokan mana ke mana, data link MAC address, network IP, transport port, aplikasi alamatnya apa? DNS, email address, bisa alamatnya WhatsApp, URL segala macam itu di aplikasi. Kebayang ya? Itu penting. Sekarang pertanyaannya, di physical ada jaminan, ada yang ngejamin reliabilitas nggak di physical? Bahwa pasti nyampe, datanya pasti nyampe. Dijamin di physical nggak? Fisik menjamin data pasti nyampe nggak? Nggak. Data link, jamin nggak datanya pasti nyampe? Data link nggak dijamin. IP, ngejamin nggak data pasti nyampe? Nggak. Di transport, dijamin nggak data pasti nyampe? Tergantung transportnya. Kalau pakai GDP nggak ada jaminan juga ya. Kalau kita pakai TCP dijamin. Jadi kita harus ngerti dari semua layer yang menjamin data nyampe cuma transport. Tergantung protokolnya. Kalau UDP jamin. Kalau TCP, kalau UDP nggak dijamin, TCP jamin. Konsekuensinya cepat mana TCP sama UDP? UDP lebih cepat, tapi tidak ada jaminan data nyampe. TCP lemot, tapi data pasti nyampe. Konsekuensinya, kalau kita kirim email pakai TCP, pakai UDP. Kalau kita nonton video, UDP. Jadi itu akibatnya dari itu semua ya. Serius lu belum pernah lihat protokolnya?
Belum, cuma teori doang. Buset. Kasian banget ya. Pengetahuan ini penting banget kalau kita ngeset firewall segala macam, perlu pengetahuan seperti ini. Gitu ya. Soalnya kalau kita ngeset firewall tanpa tahu cara kerja bawahnya, bakal susah nih ceritanya. Settingannya kayak gimana. Oke. Sekarang kita lihat ya. Asli gampang kok ini mah. Oke, kita lihat lah. Ntar, gue lagi mikir. Mendingan gue pakai GNS Rig apa kagak ya? Soalnya jadi berat kalau pakai ini. Biarin aja lah ya. Kita bikin berat aja ya. Oke. Sekalian ngasih lihat gimana cara konfigurasinya. Oke. Saya akan sambungin ini ke internet. Ini saya sambungin ke internet. Belum create project. Saya create project dulu. New blank project saya buka. Oke. Yes. Jadi harus dibikin project dulu. Oke. Terus saya akan sambungin ke internet. Saya punya cloud, sambungin ke internet. Saya bisa juga nyambungin pakai NAT. Boleh, sah-sah aja. Bisa NAT sama cloud. Bedanya cloud sama NAT apa? Bedanya ini atas sama bawah NAT. Tahu bedanya? Kalau yang dapat IP dari internet yang mana? Kalau saya ulang ya. Misalnya saya punya Ubuntu server. Saya punya Kali Linux nih. Oke, misalnya saya sambungin ke sini. Saya masukin ke NAT, yang ini saya masukin ke cloud. Oke. Yang dapat IP dari router saya, apakah yang server atau yang Kali? Yang mana yang dapat IP dari sini? Hah? Yang server ya, karena dia cloud. Cloud itu langsung dapat IP dari sini. Kalau NAT, dia pasang NAT antara. Ini kalau nggak ngerti langsung tanya ya. Ini gua ngomong gini ngerti nggak sih? Ngerti. Ulang. Oke, ini kondisi sambungannya. Saya punya iklan ini ya, router Orbit. Gue pasang di sini router Orbit, masukin kabelan ke komputer sini. Jadi kabelannya pakai router Orbit sini ya. Oke. Konsekuensinya dia ngasih IP ke cloud sama ke NAT-nya. Jadi si router Orbit ngasih IP ke dua-duanya sih sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, saya nyolokin server, saya solokin ke cloud, Kali solokin ke NAT. Yang dapat IP dari router Orbit lagi, apakah server atau Kali? Server, karena dia langsung cloud. Di NAT itu akan ada semacam router lagi, dia pasang NAT. Jadi sebetulnya NAT cuman dapat satu IP aja dari sini, komputer di belakangnya dapatnya IP NAT ini. IP-nya 192.168.42 berapa gitu. Kalau yang ini langsung dari sini. Gitu ya. Beres ya. Gitu ya. Sekarang karena ini colokannya cuma satu, nih gue buang aja, delete. Jadi kalau ngebuang cuma delete doang, hilang. Yes, dah hilang. Karena saya cuma punya colokan satu, ini teknik paling blow on dulu ya, delete. Saya kepaksa harus pasang switch atau router. Kita pasang switch dulu yang gampang ya. Switch dulu, deh. Kita nyambungnya cuma gini doang. Ethernet 0 misalnya masukin ke cloud. Saya ulang lagi deh biar kelihatan. Kalau kita lihat, ini saya klik, di sini ada 8 Ethernet. Saya ambil Ethernet 0, saya sambungin ke Ethernetnya punya cloud. Kelihatan cloudnya punya dua. Yang satu ENP itu Ethernet, satu WLP itu WiFi. Karena laptop saya punya dua interface, satu LAN, satu WiFi. Saya pilih LAN-nya yang kita connect, soalnya LAN-nya disambungin ke Orbit. Oke. Nah, sekarang ini saya akan sambungin juga servernya, masukin ke sini. Ini masukin Kali Linux, masukin sini. Beres. Dah. Kalau ini dioperasiin,
saya akan langsung si server maupun Kali Linux dapat IP dari sini Orbit. Oke. Cuman nggak rame. Saya akan bikin lebih susah ya. Saya buang si switch-nya. Sorry, salah. Ini switch-nya saya buang nih ya. Delete. Saya ganti sama Mikrotik yang 1A yang baru. Ini Mikrotik saya taruh sini. Oke. Sekarang saya Mikrotiknya saya Ethernet. Ulang lagi bentar. Ini saya akan sambungin WAN-nya Ethernet 0. Saya masukin ke sini. Kemudian ini saya masukin ke Ethernet yang berapapun yang lainnya. Ini saya masukin lagi sini, dah. Jadi saya pakai Mikrotik nih ya, dah. Pertanyaannya, saya pengen nanya dulu, berapa orang di sini yang pernah ngeset IP versi 6? Kok tahu sih? Gue nanya serius. Enggak serius, IP versi 6 belum ngeset IP versi 6. Oke. Udah tahu kan kalau IP versi 4-nya habis? Udah tahu belum sih? Udah tahu? Belum. Tinggal dikit dan kita perlu bayar mahal kalau mau dapat IP versi 4. Sekarang bayangin. Ini bayangin ya. Bayangin. Lu beli HP. Nggak ada nomor lagi, nomornya habis. Bisa jalan nggak tuh HP? Mampus lu ya. Nih kondisinya versi 4 habis. Masih ada sih di provider, di ISP kita masih ada. Belinya pakai duit. IP versi 4 yang pakai duit tadi, oke, kita pakai buat user atau buat server? Buat server. Usernya pakai NAT semua ya. Udah. Lu udah pernah ngecek dari provider dapat IP berapa? Udah dapat belum? Coba saya nanya. ISP singkatannya apa? Internet Service Provider. IP-nya IP internet ya? Yakin kalau dapat IP internet? Kita cek ya. IP-nya berapa? Ini gue cek lah ke modem Orbit nih, Telkom saya saudara-saudara. Nih ya, gue masukin ke Orbit saya nih. Kalau nggak salah 81 nih, kalau nggak salah sih. Oke, masuk ke Orbit nih. Ini modem Orbit ya. Cepetan dong, ya. Oke, passwordnya. Oke, coba kita lihat settingannya ya. Gue nyari IP di mana ngecek IP ya? Network selection, bukan. Di status ya. Back lagi ya. Back lagi. Status information. Mana ada detail di mana tadi? Back ya? Mana? Ini detail information. Oke. One IP address berapa? 10 sekian. Itu IP public atau IP private? Itu IP internet atau IP intranet? Lu langganan internet atau langganan intranet? Dapatnya IP? Langganannya? Internet. Bagus ya? Ya jalan sih. Cuman kan lu tahu nggak, ada kalau proses NAT itu kan butuh waktu ya, dan mereka harus pasang CG NAT, carrier grade NAT, soalnya semua customernya di NAT. Kalau overload lemot gitu, makanya kita harus pakai IP versi 6 supaya nggak pakai NAT, supaya kenceng, lebih kenceng. Dan ini juga masalah security juga sih sebenarnya gitu. Jadi kita punya masalah besar sebetulnya. Kalau kita ngotot dengan IP versi 4, mampus lu ke depan. Jadi harus belajar versi 6 ya. Ini bagian dari security. Gak bisa lu tinggal sebenarnya. Harus pindah.
Jadi harus belajar versi 6 ya. Saya kasih lihat sekalian ya. Oke. Paling demen gue begini. Serius tuh belum pernah nge-set lagi versi 6? Udah pernah lihat belum sih? Udah. Di komputer lu ada kan? Ada. Iya. Kalau yang belum pernah lihat saya kasih lihat dah. Daripada ntar. Nih, saya kasih lihat dulu ya. Saya gedein lah. Clear layar. If config more. Oke, kelihatan ya? Ini IP versi 4. Ini versi 6 nih. Oke. Pertanyaannya, ini di komputer saya ya. Di komputernya Ono. IP-nya FE80 ya. Bisa masuk ke internet nggak ya? Hah? Bisa langsung. Ini nggak bisa. Lihat di scope ID-nya link. Jadi di dalam versi 6 MAC address data link layer tidak pakai MAC address. Data link layernya pakai IP versi 6 lagi. Seru ya? Makanya itu tulisnya scope ID-nya link. Artinya dia sebetulnya mainnya MAC address. Dia hanya bisa komunikasi di jaringan LAN yang sama. Beres ya? Beres ya? Oke. Sekarang saya akan nge-set router versi 4 sama versi 6 sekaligus ya. Stres ya mainannya. Oke, ini kita punya ini ya. Kita konfigurasi seperti ini ya. Ini ada server, ada Kali Linux, ada router MikroTik masuk ke cloud. Saya akan bikin si router MikroTiknya punya 2 IP sekaligus, versi 6 dan versi 4 sekaligus jalan, dan nanti semua jaringan di belakang sini versi 6 sama versi 4 jalan sekaligus dua-duanya. Oke. Kalau di dunia IP versi 6 kita nyebutnya dual stack. Jadi kita punya 2 stack sekaligus, versi 4 sama versi 6 sekaligus jalan. Ini penting banget supaya kalau kita migrasi, kita bisa migrasi dengan cepat gitu. Nanti migrasi yang paling masalah besar adalah di aplikasi. Karena waktu kita coding, kita bikin codingan aplikasi, contoh konfigurasi database, PHP. Waktu kita bikin PHP misalnya kan kita ngeset nih database-nya, IP-nya kemana, username, password-nya apa buat akses database. IP-nya IP versi 4, versi 6 ditaruh versi 4. Jadi kita harus merubah semua aplikasinya supaya bisa jalan dua-duanya tuh ntar. Versi 4 jalan, versi 6 jalan. Jadi masalah paling besar nanti waktu kita migrasi di aplikasi. Jaringan mah cepet. Dan jaringan sarannya kita jalan 2 sekaligus. Versi 6, versi 4 jalan sekaligus dua-duanya. Biar nggak rewel. Nanti tinggal berantem sama anak-anak di aplikasi. Gitu ya. Supaya bisa jalan. Soalnya pasti berantem pasti. Dia nggak bisa, gitu. Soalnya dia harus merubah coding. Kalau lu mah gampang, cuma ngerubah settingan doang, gampang banget. Nih saya kasih lihat caranya ya. Nih pertanyaannya, ini kan router MikroTik baru di-download, bisa langsung dipakai nggak? Kosong ya. Jadi kalau router MikroTik dari pabrik mungkin bisa langsung dipakai. Kalau ini nggak bisa dipakai, kosong, nggak ada isinya apa-apa. Jadi kita akan nyalain MikroTiknya, terus kita akan konfigurasi si MikroTiknya supaya jalan sekaligus IP versi 4 sama versi 6 sekaligus. Beres ya? Berapa orang yang pernah nge-set kayak gitu? Serius belum? Kacau banget ya berarti pelajaran gue ini. Hah? Anak infra. Sama semua nyebutnya infra ya. Oke, saya akan start ini. Saya akan jalanin si MikroTiknya doang. Saya akan konfigurasi MikroTiknya. Kalau konfigurasi benernya nanti kita pakai bisa pakai web. Cuman saya salah ya. Waduh. Kacau gue. Wah, ini kacau nih. Mode probe, apa katanya tadi errornya? Iya, karena drivernya. Wah, kacau ini mah. Wah, ini kacau. Kalau ini error parah ini. Please reinstall free. Wah, amin ini mah.
Hah? Wah, haram ya. Nggak boleh, nggak boleh. Foto nggak boleh gitu. Nggak boleh tuh. Nih gue masalahnya fatal banget nih. Oke, saya punya masalah fatal banget karena VirtualBox harus diinstal ulang. Saya keluar dulu nih kepaksa. Kita coba ya. Kalau misalnya gagal, kepaksa nih urusan ini saya nggak bisa pakai VirtualBox, nggak bisa pakai ini GNS3. Ntar, nih kacau nih. Sudosu. Ini VirtualBox harus diinstal ulang soalnya parah banget, hancur. Nggak tahu kenapa. Ntar. Challenge open source gitu ya, Pak. Iya. Bukan open source sih sebenarnya, challenge-nya punya komputer yang dipakai ngoprek udah gitu memori cuma 8 GB. Nah itu. Oke, sekarang VirtualBox. Kita coba install ulang ya. Kalau gagal kepaksa seru nih urusannya. Yang belum mobil sama lagi yang belum mobil klasik. Yang belum mobil klasik. Ini Pak Anjar belum kena. Tadi mau break jadi nggak sih? Iya, jadi Pak. Ya Pak, break dulu aja Pak. Break dulu aja bentar ya. Saya sambil ngisol nih ya. Oke, Pak. Ya udah. Break sampai setengah 11 ya. Setengah 11. Nanti kalau bahasnya Ada aja. harus bisa di Pak Anjar. Pak Anjar. Anjar yang punya tempat. Anjar ada wifi gratis. Anjar dia saya. Ada wifi gratis. Yes. Aja gudung apa di sini Mas? Gudung laut. Monggo Mas kalau mau ngambil box ada makanan gitu kan. Wah. serius lu training. Pembiayaan tuh nggak serius. Iya. Pak Budi. Budi yang mana? Oh iya. Budi yang mana? Ada tuh. Udah ditaruh sana lagi. Itu bukan makanya itu. Oh, Pak Erik. Orang dulu yuk. Lu Udah tahu aja. boleh kalau ini. Oh, beneran kayak gitu. Itu terakhir ketika buat si Andi itu kan.